ibu sama bapak datang menyerahkan anak itu pakai akad. Assalamualaikum Ustadz Ustazah Nurul Ilmi, tolong kutitipkan anakku ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tolong kau jaga Qur'annya, jaga akidahnya, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya. Ngomongnya jangan kuat gitu loh Pak Ustadz. Tolong Bapak Ibu guru Nurul Ilmi, tolong jaga anakku ini. Saya begitu saya panggil anak saya Misyan Hazik Abdillah, Hazik sini baca surat pendek. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Waktu itu dia belum SD lagi, beberapa tahun ini dashboard iklannya Bang Neo nih ya. Datang ke sekolahnya, kata anak saya, Mbah, kata kepala sekolah, Babah mesti datang ceramah ke sekolah. Siap. Datang saya ceramah ke sekolah. Rupanya setelah saya telusuri, anak saya ini dapat tugas untuk menulis sebanyak 2 lembar 2 buku. Pilihannya 2, nulis atau ayahnya datang ke sini. Nah, akhirnya anak saya pandai, dirayunya saya, dibilangnya diundang kepala sekolah. Udah ceramah saya baru ketahuan. Akhirnya saya datang, nggak pakai mikir-mikir. Bisa Bapak datang ke sekolah? Siap, I'm coming. Langsung saya datang. Kenapa? Karena saya berutang budi kepada sekolah, berutang budi kepada guru. Begitu juga dengan bapak, dengan ibu. Mudah-mudahan bapak ibu semua bisa menghargai, memuliakan guru sehingga ilmunya berkah insya Allah. Amin. Dulu saya waktu SD, jangan bapak ibu sangka kami sekolah dulu macam anak sekarang. Dulu saya waktu SD pernah kepala saya ini diantukkan ke papan tulis. Allah Pak, ulang ngadu sama mak ke rumah, mak tadi kepalaku diantukkan, mau ku tambah lagi. Begitu orang tua dulu. Anak-anak sekarang dilindungi oleh Komnas, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ada guru yang diteror hanya karena menegur anak-anak berantam. Jangan berantam ya, sholat ya ngadu orang tuanya, orang tua kurang ajar. Itulah yang menyebabkan anak-anak ini juga menjadi kurang. Nggak ada saya ngomong gitu. Maka kalau kita belum mampu mendidik anak kita, saya tidak membenarkan pemukulan pada anak. Ada guru yang emosi di rumah, mau memukul istrinya nggak jadi karena dia persatuan suami takut bini. Akhirnya dilampiaskannya ke guru, itu tidak. Dilampiaskannya ke murid, itu tidak benar. Saya tidak membenarkan itu. Tapi dalam ajaran Islam, muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asrah, umur 10 tahun tak sembayang, ada itu hadisnya, hadis sahih, tapi tidak bisa diamalkan sekarang. Tolong 10 jari ku angkat 11 sama kepala bapak ibu di Nurul Ilmi, jangan kalian pukul murid kalian. Jangan gara-gara ceramah ini kalian sentil telinganya, kalian tempeleng, besok datang komisi pelindung anak nangkap, kenapa pukul? Disuruh Ustadz Somad. Saya pun masuk juga kena jebloskan nanti. Kita saling bekerja sama. Tapi anak-anak ini lebih lama di sekolah atau di rumah? Jangan sampai di sekolah jilbabnya panjang, bajunya panjang, pulang dia ke rumah dilihatnya emaknya macam mak lampir, suster ngesot, nyiblorong, sundel bolong. Tapi kalau dipikir-pikir, hantu pun sopan. Hantu itu sopan. Cobalah tengok pocong. Ada pocong pakai rok mini? Enggak ada.
Pocong itu tertutup semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau bolehlah ngomong pocong itu, aku aja nutup aurat gitu. Kamu kok enggak sih gitu. Sebenarnya yang hantu itu aku atau kamu? Anak ibu di Nurul Ilmi ini diajarkan akhlak, diajarkan jilbab. Yang laki-laki celana panjang, jangan sampai dia pulang dilihatnya bapaknya pusatnya nampak, lututnya nampak. Akhirnya dia panggil bukan papa, bukan ayah, hai Tarzan. Kita ini mesti mendidik anak kita, bapak ibu. Saya bertamu ke rumah jamaah malam-malam, kebetulan hari Sabtu malam Ahad seperti malam ini. Tiba-tiba ada di situ salah seorang bapak, ibu, tamu juga sama macam saya, nanya ke anak gadis SMA yang ada di rumah itu, ini malam minggu ya? Iya. Kamu kok di rumah mari gini, nggak punya pacar? Lama saya mikir, ini tidak mendidik. Dia seorang ibu, dia seorang ayah, mestinya dia yang mengatakan kau mesti di rumah nak, jangan hiraukan orang pacaran. Sampai masanya nanti akan datang lelaki yang soleh akan meminangmu. Laki-laki yang baik itu bukan bawa mawar tapi bawa mahar. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok wali-wali murid bilang amin semua. Apa maksud kalian? Jangan lupa istri kalian nengok juga ke samping tadi. Awas kalian kena cubit nanti pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu siap jaga anak-anaknya, bapak siap jaga anak-anaknya. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti udah 40 menit saya ceramah. Itu takbir itu sebenarnya ngetes aja. Kalau takbirnya kuat macam tadi itu masih lama. Tapi kalau takbir ada pernah saya pancing takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita nyuruh takbir, dia Allahumma barik lana pula. Nah, berikutnya tiang yang keempat, masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat sekitar Nurul Ilmi ini untung atau tidak dengan adanya Nurul Ilmi? Bayangkan kalau di tanah ini dibangun pabrik semen. Bayangkan kalau di sini dibangun pabrik semen, keliling ini jangankan atap rumah, bulu hidung pun putih. Habis kena semen semua. Bayangkan kalau di sini ada tambang batu bara, hitam semua muka. Nggak mempan skincare. Dipasang skincare pagi, muka putih, leher hitam. Ini Ustaz Somad ini kayak nyindir-nyindir saya kayaknya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Takut orang ini mati. Masyarakat sekitar, yang kanan, yang depan, yang kiri, kalian beruntung. Ini bukan perjuangan ringan Pak Kiai. Beli tanah ini 1 meter 1 juta, yang depan itu 3 juta, karena ini strategis pinggir jalan samping kota. Harganya memang yang harga sekolahnya yang desa, tapi kampusnya kota dan berkualitas tinggi, bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pondok pesantren Nurul Ilmi. Ingat, kuota terbatas. Apalah tujuan Ustaz Somad mengiklankan Nurul Ilmi? Satu saja, saya ingin dapat amal jariah. Anak bapak ibu belajar di sini, tamat TK, masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, masuk SMA. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah
memang dia namanya SD, SMP, SMA, SMK umum, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Kenapa? Karena dia namanya sekolah terpadu. Nanti ibu bapak ditanya orang, anaknya sekolah di Nurul Ilmi ya? Iya. Itu kabarnya Nurul Ilmi betul? Kabarnya Nurul Ilmi itu terpadu. Iya. Maksud terpadu itu apa? Seperti terpadunya aku dengan kamu. La ilaha illallah. Terpadu itu maksudnya, ini saya jelaskan terpadu. Masih konsen? Masih? Kalau nggak konsen, sirup ada siap di belakang. Ada orang yang hanya belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, nggak belajar agama. Ada orang yang cuman belajar agama, akidah, fikih, hadis, tafsir, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, nggak belajar umum. Di sini terpadu, dipadukan antara agama dan umum. Walaupun anak bapak belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, tapi dia juga belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belajar fikih mazhab syafi'i, belajar akidah akhlak, belajar tafsir hadis, bacaan Quran. Jadi jangan khawatir, masyarakat sekitar kalau belum bisa bantu jangan ganggu, karena keberadaan sekolah ini insya Allah rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal. Kurang apa lagi coba kampusnya cantik, gedungnya mentereng sampai ke atas, masjidnya juga bagus, cantik. Ustaz tahu dari mana masjidnya bagus? Itu ada fotonya di profil di belakang sana. Asramanya bagus, maka masyarakat yang ada di sekitar datang kemari, lihat, masukkan anak. Orang dari tempat lain jauh-jauh datang.